Ayo mundur deh, ayo biar dapat duit. Ayo mundur. Ayo mundur. Sini Mas. Nah. Mari ngarep Mas Yus. Ayo mundur, gantian deh. Mundur. Long. Video barang. Mundur ya. Mundur, gantian deh. Gantian, gambarmu podo ae gantian ra. Cuma kelihatan. Yo posisi. Cara di foto HP Rizky. Lah kamerane buruk bilang foto iki ya. BB-nya dan jangan dan BB-nya dan Pak Waka BB-nya Pak. Setia itu ngobrol aja mah, setan. Bawah dulu dan kanan bawah. Lek tangannya lek. Tangan dan. Ya. Jutan weh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kurang antrean, enggak? Wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Polresta, Bapak Kasat Reskrim, rekan media, yang hari ini Polresta Banyuwangi melaksanakan konferensi pers dalam rangka pengungkapan kasus persetubuhan dan pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh ketua dari lembaga pendidikan yang ada di Banyuwangi ini. Dalam kasus ini berdasarkan LP pada tanggal 17 Juni. Jadi kita kembangkan, kita lidik dan kita tingkatkan dalam tingkat penyidikan juga sampai tanggal 28 Juni. Pada tanggal 28 Juni itu ditingkatkan kasus menjadi tersangka. Nah, jadi begitu ditetapkan beliau mangkir, akhirnya ada pemanggilan paksa. Dari proses penyidikan ini, ketika suatu hal yang diinginkan tidak dipenuhi oleh tersangka, maka dilakukan overmah atau tindakan paksa. Di dalam hal ini beliau yang ditetapkan sebagai tersangka sempat melakukan pelarian sampai ke daerah Lampung Utara. Dari hal itu kita lakukan penjajakan tempat maupun lokasi. Ya, akhirnya dilakukan penangkapan hari ini dan dibawa hari ini. Jadi hari ini beliau langsung diterbangkan dari Jakarta ke Banyuwangi. Tadi pagi jam 10 ya, dia turunkan. Korban ada berapa nih, Pak? Korban ada 6, satu kasus persetubuhan, yang 5 ini kasus pencabulan. Dan rata-rata di bawah umur. Modusnya apa deh? Modusnya pertama ya dengan iming-iming, ada beberapa ini barang bukti dikasih duit ya, mungkin ini 500.000, ada beberapa barang juga. Nah, ini mungkin menjadi satu iming-iming yang bersangkutan. Ada lagi iming-iming berkomunikasi secara langsung dibawa ke tempat yang beliau tentukan. Jadi itu saja. Ini oknum pengasas untuk pesantren kan? Ya nanti ya salah satu tempat pendidikan, kita tidak menyebutkan pondok atau Pengakuannya berapa korban dan? nah, korban ada 6 orang, satu korban pemerkosaan atau persetubuhan, yang 5 lagi adalah pencabulan. Untuk barang bukti ada 5 yang kita taruh di sini, ya. Ada pakaian dari para korban ini para korban nih pakaiannya. Ada baju, ada kaos, ada uang 500.000, ada 1 unit HP, ada identitas sekolah dan beberapa
kartu identitas salah satu lembaga pendidikan. Ada kemungkinan korban lain kan? Lagi masih pengembangan, tapi yang pasti aktor intelektualnya sudah kita ketemukan. Untuk selanjutnya mungkin tambahan dari Pak Kasat Reskrim. Terima kasih Bapak Kapolres. Jadi kami perjelas untuk modus karena ini adalah pimpinan lembaga pendidikan di tempat para korban ini melaksanakan pendidikan. Jadi dia di satu waktu ini berbeda-beda kejadiannya. Dia panggil para korban itu, kemudian dilakukan semacam wawancara atau pembicaraan yang berkaitan dengan proses pendidikan yang berlangsung. Kemudian dengan dalih tes keperawanan dan juga dengan dalih untuk melihat apakah dia masih normal atau tidak, dilakukan adanya persetubuhan dan pencabulan itu. Lokasi sendiri dan perbuatan itu tempat lokasi atau di mana? Itu di rumahnya pimpinan lembaga ini atau juga pengasuhnya yang kebetulan berada dalam satu komplek dengan lembaga pendidikan itu. Dan sudah berapa lama dan itu berlangsung dan perbuatan itu? Sesuai dengan apa yang kami terima dari ke-6 korban ini, yang paling lama terjadi di tahun 2021 dan yang terbaru adalah di bulan Mei 2022. Dan ancaman hukuman berapa dan? Ancaman hukuman pidana sesuai dengan pasal yang kita persangkakan adalah maksimal 20 tahun penjara. Dan Ya, hari ini kan sudah menjalani pemeriksaan. Tersangka ini mengakui seluruhnya, mengakui ya, Dan? mengakui. Dan tadi kan Pak Kapolres menyampaikan ada iming-iming rayuan, ada ancaman juga kan? Dan? Ya, artinya yang terkait uang ini, selain ini maksudnya dari si pelaku ini semacam mahar sebetulnya. Tapi korban sama sekali tidak menyetujui. Nah, sehingga ada kondisi yang tidak setara sehingga terjadi. Dan Ancamannya nggak ada Dan? Ya? Tidak. ada indikasi penggunaan obat terlarang dari Nanti masih kami dalami ya, karena masih diperiksa. Termasuk yang tadi ancaman juga kita dalami dulu. Kemudian untuk pelariannya kami informasikan bahwa sejak tanggal 19 itu ternyata yang bersangkutan sudah berangkat dari lembaga pendidikan dan kemudian singgah di beberapa tempat sampai akhirnya berdomisili sementara di daerah Lampung Utara. Jadi kami bekerjasama dengan Satreskrim Polres Lampung Utara bersama-sama dengan tim yang kami bawa itu masalah penangkapan di sana. Dan baru kemudian tanggal hari Rabu ditangkap pagi, Selasa ditangkap pagi, jadi Kamis tadi baru kami bisa terbangkan ke sini. Ada kendala-kendala saat penangkapan Tidak, mungkin? tidak ada. itu di Lampung di rumah siapa Anda? Di rumah salah satu temannya dari pelaku ini yang kebetulan sama-sama alumni. Terima kasih, mungkin sementara cukup. Dan selain tersangka, ada lagi tersangka lain mungkin supirnya atau siapa yang Tidak. berarti tersangka tunggal ya, Dan?